Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu agama, yang mana hal ini merupakan tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada kita untuk mencintai suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita tidak mempelajari hal ini, maka tentu akan sulit untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya sekedar kulitnya saja kalau bahasa orang. Pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan ini benar ikhwati fillah. Kalau kita tidak mengenal, mana mungkin kita bisa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini kita kembali membaca kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, buku yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Jadi beliau mempunyai dua kitab. Yang satunya adalah Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, kemudian yang kedua adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Kedua kitab ini isinya hampir sama. Hampir sama. Kenapa beliau mempunyai dua kitab? Karena beliau telah menulis satu kitab pertama, kurang lebih kitab yang kita pegang ini. Kemudian ketika ada perlombaan menulis sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh kerajaan Arab Saudi, seingat ana bertepatan tempatnya di Riyadh, ya, Nama penyelenggara itu Rabitah Al-Alamiyah, Rabitah Islamiyah Al-Alamiyah. Jadi Rabitah Islamiyah Al-Alamiyah. Jadi semua peserta yang terkumpul saat itu dari seluruh penjuru dunia, kurang lebih 200-an orang. Dan penulis buku inilah yang menjadi pemenang atau juara satunya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Artinya buku yang kita pelajari ini, ikhwati fillah azanillah wa iyyakum, adalah buku yang sangat-sangat bagus untuk kita sebagai pemula di dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena setelah diuji oleh ulama mu'arrikh, oleh para sejarawan Islam tentang keabsahan daripada kitab-kitab ini. Walaupun di sini dalilnya misalkan sedikit disebutkan, namun sudah dicek dan cross-check oleh para ulama sejarawan Islamiyah. Maka ini membuat kita sedikit tenang, ya, daripada khilaf atau ikhtilaf yang ada pada sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kami, mengampuni kita semua, para guru yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memberkahi harta orang-orang yang telah memfasilitasi dakwah yang mulia ini, menyebarkan dakwah tauhid ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan hal yang lebih baik berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum.
Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Quraisy di dalam menghalangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih sudah 3 poin besar yang kita bahas, yaitu yang pertama, bagaimana orang Quraisy senantiasa mencibir, mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan gila, dikatakan penyihir dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kemarin telah kita bahas bagaimana mereka membentuk suatu panitia. Siapa yang ingat berapa jumlah orang yang tergabung di dalam panitia ini? Sudah kita sebutkan 2 kali nih, 2 kali pertemuan. Siapa yang masih ingat berapa jumlah atau anggota panitia dan siapa yang mengetuai panitia pembubaran kajian ini? Ada yang masih ingat kah antum? Ya, berapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Benar, Abu Lahab ketuanya. Berapa orang anggotanya? 25. Jadi terus menerus murojaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar, murojaah dan terus murojaah. Tidak ada yang belajar sekarang ini kemudian nanti tidak akan lupa, enggak. Sekarang kita belajar, malam ini besok lupa. Jadi tetap mencatat, kemudian dibaca di rumah, di murojaah dan terus di murojaah. Dan kemudian kata Nabi, sesungguhnya kelemah lembutan itu didapat dengan cara melatih diri kita untuk menjadi lemah lembut. Nah, kita lanjutkan. Jadi 25 anggota panitia tersebut dan diketuai oleh Abu Lahab. Kemudian selanjutnya yang sudah kita bahas, bagaimana orang-orang Quraisy menyebarkan syubhat dan sesuatu yang dusta, mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah berdusta, Al-Quran ini bukan kalamullah dan lain sebagainya. Dan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tahaddi bil Quran. Ayat tahaddi yang telah kita sebutkan panjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya. Ada 3 tahap yang sudah disebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama, tahapan pertama apa? Ada yang masih ingat? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Quraisy untuk membuat Al-Quran 30 juz. Ini yang pertama. Dan orang Quraisy ahlul fasahah, ahlul balaghah, mereka tidak bisa membuatnya 30 juz, enggak ada. Karena mereka tidak bisa membuat, kemudian Allah menantang mereka lagi. Setelah 30 juz disuruh buat berapa? 10 surah. Nah, bisa atau tidak? Tidak bisa. Setelah 10 surah mereka tidak bisa, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk membuat berapa surah? 1 surah. Ahsantum, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, kenapa Allah tidak memerintahkan atau menantang mereka dengan sesuatu yang benar-benar mereka kalau tidak bisa misalkan membuat Al-Quran tersebut, benar-benar mereka tahu ini mukjizat, dengan cara apa? Mendatangkan 1 ayat. Kenapa Allah tidak menantang mereka untuk membuat 1 ayat? Jawabannya dalam Gharibul Quran dikatakan, karena kalau 1 ayat itu semua kita bisa. Coba antum lihat dalam Al-Quran, ada ayat yang hanya qaf, begitu kan? Ada qaf, kita bisa buat nanti ro, kita bisa membuat nanti sod, kita bisa membuat nanti dal, ya nun misalkan. Itu 1 ayat. Kecuali kalau dibilang misalkan 1 ayat, ya mungkin mereka tidak akan bisa. Tapi kalau satu jumlah itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya kalimat, 1 kalimat, ya.
berarti kumpulan kata-kata. Ini juga bisa jadi ada yang dua kata. Ya, dua kata, tapi masih ada kesulitan sedikit tentunya. Namun kalau berbicara satu ayat, ada dalam Al-Quran yang ayatnya hanya nun, kemudian qaf, dan lain sebagainya. Maka hanya dibatasi pada satu surah saja. Kenapa tidak 10 ayat? Ada pertanyaan, kenapa tidak 10 ayat? Karena satu surah saja ada yang 3 ayat, ada yang 4 ayat kan? Misalkan Inna a'tainakal kautsar itu 3 ayat. Maka tidak harus 10 ayat, paling sedikit. Ada yang 3 ayat. Maka telah tercukupi, dan ini semua mereka tidak bisa mendatangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tantang mereka. Ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan manusia. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ya ikhwati fillah. Yang keempat, upaya yang dilakukan oleh orang Quraisy adalah an-niqash wal jidal. Bagaimana perdebatan demi perdebatan hadir di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Wa kanat salasu qadaya istagrabahal musyrikuuna jiddan. Jadi perdebatan yang terjadi antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya itu terbatas pada 3 hal, 3 tema utama. Ya, 3 tema utama. Apa saja? Pertama adalah tauhid. Pertama adalah tauhid. Tentunya tauhid ini sudah dibahas dalam kitab tauhid, tentunya diperinci. Ada ulama yang mengatakan dibagi menjadi 3. Ini yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar dari para salaf kita. Kemudian ada juga yang membagi menjadi 2, namun maknanya sama, ikhwati fillah. Misalkan contohnya tauhid, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, tauhidullah ta'ala bi af'alihi. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, enggak ada campur tangan kita. Enggak boleh kita bilang Allah memberikan rezeki kepada kita dan begitu juga si fulan ya ikut serta memberikan rezeki kepada kita, enggak boleh. Kalau kita bilang melalui wasilah fulan itu boleh. Artinya bukan murni si fulan yang memberikan kepada kita, misalkan gaji dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah. Tauhidullah ta'ala bi af'alil ibad. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan atau dengan perbuatan hambanya. Kita sholat, kita yang berbuat. Untuk siapa? Satu-satunya kita arahkan atau tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, ya, niat kita untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pujian manusia dan lain sebagainya. Dan kemudian ada tauhid asma wa sifat. Tauhid nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ini yang membagi menjadi 3. Kemudian yang membagi menjadi 2 ada tidak ada? Ya, ada yang membagi menjadi 2. Yang membagi menjadi 2 hanya penggabungan tauhid rububiyah dengan asma wa sifat. Jadi mereka membagi menjadi 2, tauhidul ilmi wa tauhidul amali. Tauhidul ilm dan tauhidul amal. Jadi tauhid ilmu dan tauhid amal. Apa maknanya? Jadi tadi tauhidul ilmi berarti kita mengetahui saja. Kita mengetahui saja, mengakui, mengesahkan dengan ilmu kita, pengetahuan kita. Apa yang kita esahkan? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena ini hanya kita imani, kita ketahui dan imani saja.
kita nggak bisa ikut serta. Kita ketahui saja Allah yang memberi rizki, Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Kemudian digabung dengan tauhid asma was sifat. Tauhid asma wa sifat juga kan kita harus mengetahui saja. Tidak ada campur tangan dan lain sebagainya. Harus atau hanya sebatas pengetahuan saja. Maka dijadikan tauhidul ilmi, tauhid ya ilmu. Jadi digabung tauhid yang pertama kita sebutkan dengan yang ketiga tadi. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat dijadikan menjadi satu karena sama-sama berfokus pada pengetahuan. Dan kemudian yang tauhidul amal, tauhid pengamalan. Tauhid pengamalan yang kita ketahui tadi tauhid uluhiyah. Kita sholat, kita bersedekah, berpuasa dan lain sebagainya. Ini kan adalah perbuatan. Maka kedua pembagian tauhid ini tidak ada permasalahan di dalam kalangan para salaf kita. Namun kita akui yang paling sering tersebar dan kita dengarkan adalah dibagi menjadi 3. Ini hanya mustalahat saja, ikhwati fillah. Bukan termasuk dalam suatu kebid'ahan, bukan. Hanya istilah-istilah saja ya. Jadi perlu dibedakan. Kemudian ada risalah. Risalah kalau diartikan itu surat menyurat. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah untuk menyampaikan pesan yang isinya adalah syariat ini. Ini tema yang kedua, perdebatan mereka. Dan tema yang ketiga adalah wal ba'tsu ba'dal maut. Adalah bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan seseorang setelah diwafatkan. Jadi ada 3. Pertama tentang tauhid tadi, kemudian tentang risalah. Kenapa harus Muhammad yang bawanya? Kenapa bukan malaikat yang datang? Kenapa harus anak yatim yang menyampaikan? Orang yang makan nasi seperti kita, orang yang jualan di pasar. Kenapa bukan raja saja yang langsung dihormati, yang langsung memiliki kemuliaan dan lain sebagainya? Ya, ini fokusnya pada risalah nanti. Kemudian selanjutnya yang ketiga tadi adalah kehidupan setelah kematian. Kita akan bahas satu-satu biiznillahi ta'ala. Kita bahas yang pertama. Fa'ammal ba'tsu ba'dal mauti falam yakun 'indahum fi dzalika illa at-ta'ajjub wal istighrab. Kita bahas yang pertama ya tentang kehidupan setelah kematian. Tentang kehidupan setelah kematian. Mereka setelah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kalau antum mengingat bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali al-jahru bid-dakwah, terang-terangan dalam dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dari umum ke khusus. Kalau antum masih ingat, dipanggil semua Bani Hashim, Bani Abdi Manaf dan lain sebagainya. Dari yang paling besar secara umum kemudian mengerucut sampai anaknya disebutkan. Sampai anaknya pun disebutkan. Apa isi yang pertama kali Nabi SAW katakan? Anqidhu anfusakum minan nar. Jaga diri kalian dari api neraka. Mendengar hal ini, maka pasti yang ada di benak seseorang, kita akan hidup setelah meninggal. Kita akan hidup setelah meninggal, dan ketika berbuat buruk, maka akan mendapatkan balasan berupa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi asing bagi mereka. Sehingga ada yang mengatakan hayhata lima tu'adun, kata mereka. Karena dikatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Yang buruk akan dibalas pula dengan keburukan. Kita sering mendengarkan imam membacakan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang intinya adalah sekecil apapun perbuatan kita,
baik dari perbuatan yang baik ataupun yang buruk, pasti akan kita dapatkan nanti atau akan kita lihat balasannya di hari kiamat nanti. Maka ini sesuatu yang dikata, kemudian setelah mendengarkan hal ini orang-orang kafir apa yang mereka katakan? Hayhata hayhata lima tu'adun. Sungguh jauh antara yang mereka sampaikan atau janji-janji mereka. Kalau hayhata hayhat dalam bahasa Arab ini, kalau bahasa kita begini, bahasa Indonesia antara langit dan sumur bor, kurang lebih. Bukan antara langit dan bumi lagi ya, tapi lebih dalam lagi, digali sumur bor 100-200 meter. Jadi janjinya itu pasti dusta, nggak mungkin. Ini bahasa Indonesianya antara langit dan bumi, nggak mungkin. Maka bahasa Arabnya adalah hayhata hayhat lima tu'adun. Sungguh jauh antara janji yang telah mereka berikan, pasti dusta itu. Inilah yang istighrab, mereka merasa aneh. Wal istib'adul aqli faqat, mereka enggak masuk akal lah intinya, enggak masuk ke dalam akal mereka. Ada yang mengatakan, kalau memang demikian, kenapa bapak-bapak kami, nenek moyang kami yang telah meninggal dari dulu, kenapa belum ada dibangkitkan? Ya kan belum datang hari kiamat. Belum datang hari kiamat, makanya tidak dibangkitkan. Ini jawabannya. Mereka mengatakan, a idza mitsna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Dalam surah As-Saffat ayat 16 sampai 17 mereka mengatakan, sungguh aneh, apakah ketika kami telah meninggal dan kami telah menjadi tanah dan telah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah iya kita akan dibangkitkan lagi, kata mereka. Ini istighrab, mereka merasa aneh, nggak masuk akal, kata mereka. Awa aba'unal awwalun, terus gimana keadaan orang-orang tua kita yang dulu, nenek moyang kita, dari Nabi Adam sampai sekarang orang tua kita yang telah tertanam di muka bumi, belum ada yang kita lihat bangkit kembali. Ini perkataan mereka. Mereka juga mengatakan zalika raj'un ba'id. Ini adalah sesuatu atau kebangkitan yang sangat jauh daripada akal kita, nggak mungkin terjadi, kata mereka. Kemudian mereka juga mengatakan dalam Al-Quran surah Saba ayat 7 dan 8, hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzzaqtum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Kata mereka, ini mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikuti atau beriman kepada risalah tersebut. Mereka mengatakan apa? Mau enggak kalian, dikatakan kepada orang-orang Quraisy oleh orang-orang yang mengolok, kalian mau enggak aku tunjukkan kepada seseorang yang mana dia itu berani mengatakan kepada kita kalau kita itu sudah meninggal nanti, sudah dicabik-cabik oleh ulat di dalam tanah, sudah hancur tulang belulang kita, tidak ada sisanya, kemudian la fi khalqin jadid, tiba-tiba kita akan dibangkitkan lagi seperti semula, kata mereka, sambil ketawa-ketawa mengolok-olok mereka. Kemudian mereka mengatakan aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah, kok beraninya dia mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia ini sedang dimasuki syaitan, kata orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab mereka, balil ladzina la yu'minuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Allah mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat itulah yang sedang berada di dalam azab dan kesesatan yang sangat-sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum, kalau kita lihat bantahan-bantahan yang ada pada perkataan orang Quraisy itu sangat mudah dibantah. Dengan akal sehat pun kita bisa membantahnya, tidak usah pakai dalil.
Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah apa? Perkataan Muhammad, perkataan syaitan, perkataan syaitan. Ada yang mengatakan yang kita pelajari dibantu Nabi Muhammad ini oleh orang-orang untuk mengada-ngada tentang Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka kalau kita bicara tentang akal saja, tentang syubhat yang ada pada mereka ini sangat gampang sejatinya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, yang maha adil, al-muqsit, zat yang sangat-sangat adil. Dan ini telah kita bahas pula bagaimana orang Quraisy secara umum beriman kepada tauhid apa. Di awal-awal kita kajian telah kita bahas semua orang Quraisy atau secara umum orang Quraisy mereka itu beriman kepada tauhid apa namanya? Rububiyah. Sudah kita bahas bagaimana kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka benar-benar akan apa? Akan mengatakan Allah yang ciptakan. Artinya mereka beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika berbicara tentang tauhid uluhiyah, inilah yang mereka ingkari. Inilah yang mereka ingkari. Maka dengan keimanan mereka dengan tauhid rububiyah itu sejatinya mereka harusnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mereka mengetahui di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adil, Al-Muqsit, zat yang maha adil, tidak menzalimi hambanya, walaupun sedikit pun tidak menzalimi hambanya. Sekarang kita lihat kehidupan di dunia. Orang yang berbuat baik apakah sudah mendapatkan balasannya? Sekarang ini sudah nggak mendapatkan balasannya? Tentu jawabannya belum. Pun kalau kita mendapatkan balasannya, ya itu tidak seberapa daripada balasan yang Allah siapkan di surga. Kemudian kita lihat orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat maksiat, sudah enggak mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum pasti belum. Kecuali kaum-kaum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an seperti kaum Lut. Karena terlalu besar dosanya, maka Allah membalikkan bumi di atas mereka. Kemudian ada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mendapatkan dua kehinaan. Kehinaan di kehidupan ini, di dunia ini maksud ana, dan nanti kehidupan yang menyengsarakan mereka nanti kapan? Di akhirat kelak, ya. Jadi dua kehinaan akan menimpa mereka. Adapun secara umum yang terjadi apa? Sejahat-jahatnya manusia, pasti mereka itu ya mungkin Allah Subhanahu wa taala uji mereka, hati mereka tidak tenang saja. Tetapi balasan yang setimpal belum ada. Jadi dua keadaan itu sudah cukup untuk membantah orang Quraisy sejatinya. Artinya apa? Kapan keadilan Allah Subhanahu wa taala tampak kalau belum membalas orang tersebut? Kalau berbicara tidak ada keadilan Allah, tentu orang yang paling jahat adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Ada lihat harta teman diambil, mentang-mentang kuat dibegal orang lain misalkan. Dia dapat mobil, dapat rumah orang lain misalkan. Ya, bahagia hidupnya, kaya terlihat. Maka orang yang berbuat jahat adalah orang yang paling berbahagia. Tetapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semuanya dan akan diqisas semuanya. Semua hak-hak yang telah diambil maka akan diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Tidak ada lagi dirham, tidak ada lagi dinar. Yauma la yanfa'u malu wala banun, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim.
Hari itu pada hari kiamat tidak ada lagi kata Allah Subhanahu wa taala manfaat daripada malun, harta wala banun. Begitu juga dengan anak-anak laki-laki. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Maka ini yang menandakan atau membuktikan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan kita, ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sahabat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ini hadis sahih diriwayatkan dari Abi Hurairah dan terdapat pula dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal muflis? Tahu enggak kalian wahai sahabat-sahabatku siapa orang yang merugi? Kata Nabi. Maka mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang paling merugi di antara kita ini, kata mereka para sahabat, orang yang enggak punya uang, enggak punya juga barang berharga. Jadi sudah enggak punya uang, enggak punya barang berharga, ikhwati fillah. Orang miskin, orang enggak punya apa-apa, ini orang yang merugi, kata para sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muflis min ummati, orang yang merugi di antara umat-umatku, orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala solatnya yang banyak, wasiyamin, membawa pahala puasanya yang banyak, wazakatin, membawa zakat-zakatnya yang banyak. Wa qad syatama hadza, dia telah mencibir, mencela si A, kemudian dia qadzafa hadza, kata Nabi, dia memfitnah si B, wa akala mala hadza, kemudian dia apa? Dia memakan harta si C, kemudian dia safaka damah, dia menumpahkan darah si D misalkan, kemudian setelah itu dia memukul si E. Maka Nabi SAW mengatakan, pahala yang banyak itu diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Diberikan si A semua, dibayar kezaliman-kezalimannya dengan harta. Kemudian sudah habis di si A, dibayar si B lagi dengan hartanya. Karena kita bahas tadi tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak. Yang bermanfaat hanya pahala. Bayar si B, bayar si C, ternyata sudah habis pahalanya. Kemudian si D belum dibayar, si E belum dibayar, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dosa si D dan si E, kemudian diletakkan di pundaknya orang tersebut sehingga dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala melewati sirat, faturiha finnar, dan dia kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang muflis. Artinya pembahasan kita, pusat atau titik pembahasan kita yang kita ingin sampaikan adalah, kalau tidak ada hari kebangkitan, maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling jahat. Ada warisan diambil semuanya. Ada lihat mobil temannya, nggak perlu beli-beli, nggak perlu nabung, diambil. Rumah orang disikat sudah semuanya. Nggak ada yang berani ngomong karena dia yang paling kuat. Nah, cuma karena ada hari pembalasan, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala pemilik hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan semua keadilannya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang istighrab dan istib'ad al-aqli, yang mana mereka merasakan aneh, kok bisa kita sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah dan lain sebagainya masih dibangkitkan. Disinilah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang tidak sempat dibalas di dunia ini, nanti dibalas di akhirat. Begitu juga dengan kejahatan, semua hak-hak yang diambil kemudian akan dikembalikan oleh Allah, dan kemudian dosa-dosanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hatta turiha finnar, sampai dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan
Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Allah ingatkan orang-orang Quraisy dengan mengatakan, apakah kami akan menjadikan orang muslim sama dengan orang yang pendosa? Orang-orang yang berserah diri kepada Allah, mereka patuh dan tunduk terhadap hukum syariat Islam. Dilarang A, dilakukan. Dilarang A, maka dia meninggalkan hal tersebut. Diperintahkan A, maka kemudian dia bersegera untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang dilarang akan suatu tapi dia kerjakan. Disuruh akan sesuatu atau diperintahkan akan sesuatu, dia tidak mau kerjakan. Allah ingatkan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Wahai orang Quraisy, apakah kita akan menjadikan orang muslim itu sama dengan orang-orang yang tidak muslim, orang-orang yang pendosa? Malakum kaifa tahkumun. Kenapa kok begitu hukum kalian? Kok begitu cara kalian akan membalas orang-orang yang berbuat baik dan berbuat jahat? Ini enggak adil, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqal am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawaan mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang Quraisy yang mana mereka mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Allah katakan, apakah mereka mengira bahwasanya orang-orang yang telah berbuat keburukan itu sama dengan orang-orang yang telah berbuat kebaikan, baik dalam keadaan ketika mereka hidup dan ketika mereka telah meninggal? Sungguh buruk hukum yang telah kalian tetapkan wahai orang Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal istib'ad al-aqli faqala raddan alaihim fi dzalika a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Mereka merasa aneh, mereka merasa ini tidak masuk akal, sudah jadi tulang belulang kemudian akan bisa dibangkitkan lagi. Maka Allah mengatakan, a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Wahai manusia, wahai orang Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala secara khusus di situ dan secara umum semua manusia yang kufur kepada hari kebangkitan. Allah katakan, apakah penciptaan kalian itu atau penciptaan kalian itu lebih berat atau lebih besar, lebih sulit daripada penciptaan langit yang telah Allah Subhanahu wa taala bangun? Tentu jawabannya tidak. Seberapa sih kita? Kita ini kecil, makhluk yang kecil. Sementara antum melihat langit, masya Allah, luasnya 7 lagi, ya, berlapis-lapis. Antum lihat pesawat yang tinggi setinggi manapun, ya, setinggi apapun pesawat terbang, tidak pernah dia nyampe ke langit pertama. Tidak usah kita bicara langit ke-7. Ke langit pertama tidak ada. Tidak usah ke langit pertama, ke bulan saja. Ada yang pernah sampai ke bulan? Allahu alam, ya. Tapi kalau anak pribadi tidak terlalu percaya akan hal-hal demikian. Karena kalau antum melihat bendera yang ditancapkan di bulan oleh yang pertama kali ke sana, siapa itu namanya? Antum akan lihat katanya tidak ada gravitasi di sana. Tidak ada gravitasi di sana. Gravitasi kan yang menarik benda ke dasar bumi. Tapi antum melihat benderanya di fotonya itu jatuh ke bawah, nggak melayang, ya kan? Maka ini suatu hal yang aneh. Tapi Allahu a'lam. Yang jelas yang ingin kita katakan, titik berat pembahasan kita adalah apa? Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya penciptaan kita ini kecil, mudah dibandingkan dengan penciptaan langit. Yang Allah Subhanahu wa taala bangun langit itu tanpa tiang. Rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat langit, meninggikan langit bighairi 'amadin tarawunaha. Sudah sebesar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa tiang satu pun. Kalian tidak bisa lihat tiangnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tiangnya memang. Makanya tidak bisa terlihat. Arsitek manapun
Sehebat apapun mereka, bangun masjid ini saja yang gak terlalu besar, berapa tiang? Lebih dari 10 tiang ini. Saking butuh topangan. Tetapi langit yang luar biasa besarnya itu tidak ada tiang satupun. Maka Allah ingatkan kita, karena mereka menggunakan akal di dalam berpikir akan hari pembahasan. Allah Subhanahu wa taala pun membuat mereka menggunakan akal, bahwasanya itu ada logika. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah itu tidak capek, ya. Allah itu tidak capek. Karena apa? Orang Yahudi mereka adalah orang yang paling pembangkang. Allah dalam banyak ayat mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini selama berapa? Selama 6 masa, 6 hari. Selama 6 hari. Kemudian kita dapati sekarang ada 7 hari. Mereka mengatakan berarti Allah capek. Kemudian Allah bantah dengan ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah Qaf, wa ma massana min lugub. Kami itu tidak pernah capek, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan kami tidak capek, katanya. Biqadirin ala ayyuhyal mauta, dan kami itu juga qadir, mampu untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Jadi ini adalah pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak capek? Pasti dia mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Bala, tentu jawabannya iya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Sudah azan ya? Sudah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Dalam surah Al-Waqiah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sesungguhnya kalian telah benar-benar mengetahui. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika masuk fi'il madhi, sebelumnya adalah apa? Qad atau laqad, maka maknanya litahqiq, ya, benar-benar artinya. Jadi ini pentingnya kita bisa bahasa Arab. Dan kalian benar-benar telah mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penciptaan awal kalian. Bagaimana penciptaan awal kalian. Kenapa kalian tidak berpikir? Maksudnya apa? Kalian kan tahu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Kemudian Allah jadikan dari Adam ada Hawa, dengan keduanya berkembang biak manusia di muka bumi ini. Kalian tahu itu, kata Allah. Nah, dan kita secara logika, yang susah itu apa? Menciptakan satu produk. Contohnya orang yang membuat motor dulu, pasti banyak sekali kegagalan pada dasarnya. Buat sekali ternyata kurang ini, buat yang ini, sempurnakan yang ini, ada kurang yang ini. Banyak risetnya. Setelah sekian lama bertahun-tahun baru ditemukan motor. Pertanyaannya, setelah ditemukan motor, apakah susah untuk membuatnya lagi? Tentu jawabannya tidak. Kita sudah punya malnya, kita sudah punya data-datanya. Tinggal sekali buat, langsung keluar jutaan unit. Tapi untuk membuat yang pertama memang sulit. Nah, Allah ingin kita berpikir, orang kita ciptakan kalian dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, mudah, apalagi membuat ulang lagi, tentu akan lebih mudah. Wallahu taala alam. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjut sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah ingatkan kepada kita, kama bada'na, sebagaimana kami telah memulai penciptaan kalian pada pertama kalinya, kata Allah, begitu juga kami akan mengembalikan hal tersebut atau membuat ulangnya. Wa'dan 'alaina. Di sini Allah mengatakan wa'dan 'alaina, inilah janji kami. Inilah janji kami, inna kunna fa'ilin. Ketahuilah sesungguhnya kami benar-benar akan melakukan hal tersebut. Kami benar-benar akan mengembalikan manusia seperti sedia kala pada hari kebangkitan. Wa dzakarahum ma huwa mu'tadin ladaihim wa huwa anna al-i'adah ahwanu 'alaihi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setelah menjelaskan dalam ayat-ayat tadi digunakan ya uslub yang akli atau uslub yang logika, karena mereka mengatakan Al-Quran seperti demikian dan demikian, perkataan penyair, perkataan orang gila, perkataan syaitan, perkataan orang-orang yang membantu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Maka kemudian Allah menggunakan uslub akli, ya logika di sini. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan anna i'adata ahwanu alaihi. Allah ingatkan semuanya bahwasanya yang ada pengulangan itu lebih mudah. Ahwan ini dalam bahasa Arab artinya dari hina, lebih mudah, pokoknya tidak sulit ya, lebih hina, lebih mudah, ini maksudnya. Jadi Allah ingatkan penciptaan kedua itu tentunya lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qal afa'ayna bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, afa'ayna bil khalqil awwal. Apakah kami akan merasa lemah, akan merasa tidak mampu untuk membangkitkan kalian sebagaimana penciptaan yang pertama kalinya? Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan logika yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengatakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Padahal mereka percaya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, dan mereka ketahui orang yang zalim belum mendapatkan balasannya di dunia, begitu juga orang yang berbuat baik belum mendapatkan balasannya di dunia ini. Lantas kapan? Ya, maka jawabannya adalah pada hari kiamat nanti. Ini merupakan tema perdebatan pertama antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy, yaitu tema kebangkitan setelah kematian. Maka masih ada PR kita tentang perkara tauhid dan perkara risalah atau kerasulan. Mungkin ada di antara antum yang belum jelas terkait pembahasan kita pada malam ini, silakan, Anda persilakan untuk bertanya. Barakallahu fikum. Silakan jika ada terkait tauhid, kemudian risalah dan al-ba'tsu ba'dal maut atau hari kebangkitan. Nah, jika tidak ada, maka kita tutup majelis kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda pribadi dan bagi kita semua, dan semoga kita merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita di dalam berdakwah serta menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tegak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang atas tegaknya dakwah salafiyah, dakwah tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.